Halo sahabat mesra yang lagi di rumah dan lagi di jalan atau lagi di mana aja. Ketemu lagi di Mesra Show. Hari ini kita kedatangan eh, vokalis, vokalis apa istilahnya tradisional vokalis, tradisional vokalis gini. Kalau ada eh, apa namanya pagelaran-pagelaran yang dulu pada zaman dulu digemari di eh, level masyarakat paling bawah hingga atas. Hari ini aku nggak tahu apakah masih diminati dan digemari, tapi ternyata sosok tamu kita sore hari ini adalah eh, seorang pegiat vokal tradisional tadi itu. Atau istilahnya, bukan istilahnya, nama sebenarnya istilah sebenarnya adalah sinden. Ini sinden ini berumur 80 tahun. Ya kita sapa dulu Mbak Elisa. Ini sindennya. Coba Mbak, kalau nyinden 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 tuh ada refnya nggak sih? Ref. Enggak, kalau nyinden itu gimana ya? Ada beda-beda sih. Jadi kayak sindenan beda, nyanyi langgam beda kayak gitu. Oh, nyanyi langgam beda. Iya, kalau langgam sifatnya kayak lagu, ada referen, ada sebelum mulai lagu namanya bowo. Kayak gitu. Bowo. Iya. Bowo itu yang jual angkringan. Bowo, Mas Bowo. Enggak sih. Oh, nyanyi langgam dan sinden itu beda. Iya. Bedanya di Eh, bedanya di ini fungsinya ya mungkin. oh, Kalau nyinden kan biasa untuk ini apa sih pelengkap dalam pemanis dalam karawitan. Jadi ada gamelan, nanti suara sinden tuh jadi pemanisnya kayak gitu. backing vokal kan ya. Iya, tapi juga dia pemanis tapi malah jadi utama juga sih. Kalau nggak ada sinden ya susah juga sih, nggak lengkap kayak gitu. Jadi kayak pernah tahu yomas gones. Iya, iya, Nah, iya. itu sindenan yang sering pakai kayak gitu. Dan sinden identik dengan tradisi Jawa, betul ya, Mbak? Yes. Ya sebenarnya nggak cuma Jawa sih. Kayaknya di ini juga ada di apa Sunda juga. Jadi kan Jaipong itu sebenarnya beda Jawa. sama sindennya. Beda lah. Oh, Jaipong nari ya. Nah, sinden nggak nari ya? Sinden sekarang nari. Iya, kan ada tuh Sekarang. sinden milenial itu. Yes. Salah satu sinden milenial adalah Mbak Elisa, ini sinden milenial. Iya. Iya, sinden kan nari juga sekarang ya. Iya. Dulu awalnya enggak ya? Cuman duduk di depan Awalnya enggak. itu ya biasanya ya. Apa, duduk bersimpuh gitu ya. Iya. Bocoran dikit nih juga kemarin jadi topik penelitian sih. Aku pengen nulis juga tentang stand up sinden. Wow. Stand up sinden. Oh, keren tuh. Soalnya sinden biasa duduk kan. Iya. Biasa simpuh. Terus sekarang ternyata semenjak diberdirikan akhirnya sinden harus berpikir banyak. Jadi kita nggak cuman sebagai pelengkap karawitan aja, tapi kita juga Performers. yes, Iya. jadi seorang performers. Jadi kita yang justru kalau dalang kan hadap ke ini, hadap ke debok, hadap ke Iya. kelir ya. Kita ada penonton langsung sama audiens langsung. Jadinya Iya, kita jadi line up. iya, Iya. jadi lebih kayak gitu. Nggak cuman nyanyi tapi juga harus kreatif. Sinden hip hop itu ada ya? Ada kan sinden hip Ada. hop? Tapi kan dia bukan sinden yang sesungguhnya. Iya, Sinden. perkembangannya ya. Dia cuman iya sih. Sejauh mana sih Mbak Elisa tahu apa belajar tentang sinden ini? Atau dari kapan sih seneng nyinden itu? Nggak sengaja sih, kepaksa. Kok bisa kepaksa gitu loh? Kamu dipaksa oleh keadaan ya? Iya bener, dipaksa keadaan. Tapi nggak Jadi dipaksa oleh ini toh, oleh nggak. tuntutan apa orang tua. Kamu harus jadi sinden, kamu nggak boleh kerja di air. Ya kan gitu, kamu nggak cocok kerja di air gitu. Karena pasti weton. Iya. Enggak sih, itu karena ini. Jadi dulu karena sekolahnya di Pedalangan isi. Pedalangan isi. Iya, Yang jadi mahasiswa cuma 4 itu ya kata dia. Ya nggak sih? yes. Iya. Ada Dan 4 nggak ada ceweknya kan? Iya, lulusnya 20 tahun sekali. Iya, benar banget. Terus aku ini pengincar beasiswa ya. Jadinya aku pasti peluangnya 99,99% lah kalau masuk sini ya. Ya beruntung waktu itu ya juga masuk. Terus ya udah aku dapat beasiswa di situ. Terus ya mau nggak mau belajar nyinden. SMA sekolahnya sekolah musik atau SMKI Enggak, atau apa? biasa SMA. SMA biasa. IPS sih. Kok tiba-tiba masuk pedalangan?
Ya itu iseng aja. Jadi ada yang bilang kalau kamu tuh seninya tuh bagus loh. Terus ada om sih bilang kalau kamu coba aja di pedalangan karena dia ngajar di pedalangan isi terus Oh, bagus pasti karena di sana nggak ada ceweknya loh. Kamu coba aja di sana. Nah kan kalau ya udah kalau isi aku mau masuk teater lah aku gitu. iya kenapa nggak teater ya? Pengennya teater atau ini gitu. Tapi ternyata emang itu mainstream. Betul. Akhirnya ini yang anti mainstream inilah yang akhirnya melahirkan penokohan ini. Iya. Dan biasanya pemikiran-pemikiran begitu ya, aku nggak tahu apakah itu kamu dapat influence dari keluarga dan kerabat terdekat. Tapi orang-orang yang punya pikiran, misal tadi kamu cerita tentang omu yang di sana gitu ya, nyuruh masuk. Orang-orang itu orang-orang yang visioner tuh. Iya. Ini sesuatu akan jadi di jauh-jauh ya Iya ke di depan. jauh, bener. Padahal ya waktu itu aku ngalamin juga sih waktu sekolah di pedalangan. Kamu sekolah seni, kamu pedalangan, kamu mau ngapain? Iya. Gitu. Pasti gitu. Pasti Kalau orang seni gini. rupa banyak banget ya kan. Iya. Musik banyak banget. Iya. Terus Kamu mau ngapain cewek? Kamu besok gimana gitu? iya iya. Udahlah nanti rezeki ngalir sendiri. Kalau orang bilang ya kamu cari jenang dulu baru bisa jenang gitu. Iya. Kayak gitu. Makanya ya Kamu udah. cari jenang dulu baru saya jenang. Iya, bisa Artinya bisa apa tuh? bikin jenang. Kamu jadi dulu baru akhirnya kamu bisa membuat sesuatu gitu. Oh, jenang sama Iya. iya, jeneng. Jenang. Bisa punya anak jenengin namanya itu ya jeneng sama jenang. Iya. Lagi. Ya, ya, berarti berawal dari Mbak Elisa kuliah di ISI pedalangan, iya. kemudian menekuni Dunia pedalangan sebenarnya pedalangan bukan ya. dunia pesindenan. Berarti iso ndalang. Bisa. Ya dikit-dikit lah, nggak bagus-bagus banget. Aku juga nilainya jelek di pedalangan. Jadi Tapi di lulus ya? praktek nggak? Lulus Oh, dong. Kalau di S1. teori aku unggul dong ya Iya. gitu. Tapi kalau Di ini praktek nol ya. praktek aduh, kalau ada pedalangan Yogyakarta itu aku dapat ya sosok lah B. Surakarta dapat C, buset ya kayak gitulah. S1 di ISI, S2 di S2 di psikologi. psikologi. Loh, beda nih jauh nih ya. Atau Kenapa memang jauh? Kenapa punya pemikiran jauh? ISI kan di Sewon. Iya toh? Terus S2-nya di di Condong Catur. Jauh nggak? Iya jauh. Lu bener kan jauh. Tapi lewat ring road ya jauh. Tetap jauh, coba kamu jalan kaki. Gitu loh, maksudku S1-nya di ISI, S2-nya di ISI kan deket gitu Iya. ya. Ini S1-nya di mana? ISI di Sewon. Iya, Sewon. S2-nya di Mercu Buana betul ya? Iya. Condong Catur. Iya. Lah, ya jauh. Iya, jauh. Kamu S3 di mana lagi? Di mana? S3 di Iki PGRI. Merican ya? Iya, Iki PGRI sana. Jauh lagi dari Condong Catur Iya, sana, jauh. Jauh sih. Tapi ada hubungannya ya antara seni khususnya pedalangan dengan psikologi. Ada. Di mana tuh? Titik temunya di mana? Mau di mana aja bisa sebenarnya. Bisa digaduk-gaduk no ya. Iya, bukan digaduk-gadukin sih, tapi emang ya psikologi itu ya kayak hub, dia bisa kemana aja. Seni juga sebenarnya gitu, walaupun dia ya sejauh ini aku lihat dia punya kotakan sendiri ya kalau seni itu. Tapi sebenarnya dia juga bisa kemana-mana aslinya kayak gitu. Makanya aku tertarik buat neliti ini terus. Oh, Kayak gitu. dijadikan modal penelitian, psikologi, seni dijadikan modal penelitian dan meneliti sebagai seorang psikolog gitu ya. Iya, aku di seni kemarin aku bahas skripsinya agak bau psikologi, di S2 psikologinya bau seni. Oh, berarti dulu sebenarnya kamu pengen kuliah di psikologi loh. Iya. Iya dah. Aku tahu loh. Iya. Aku tuh sok ngeramal-ngeramal gitu deh. Lu beneran. Tatuku ini adalah tato. Kalau di hadapin sini dia akan meramal langsung. Dia akan ke sini, masuk ke sini, Iya. baru turun ke mulut. Lu iya. Langsung ya keluar Iya. ya. Kamu cocoknya kayak di apa? Iya. Kamu pasti mau kuliah S3 lagi toh? Iya. Lu tuh aku tahu. Lu aku tahu. Iya, tahu Rencana banget. di mana S3? Di Sanata Dharma. Ini barusan sih kemarin baru daftar gara-gara gitu. pandemi. Gara-gara pandemi. Iya ya, pandemi. Iya, gara-gara pandemi ini aku mikir aku ini kalau misalnya sampai 2021 aku mau ngapain gitu. Aku mau punya apa habis ini keadaan ini, makanya aku akhirnya berpikir untuk S3. Jadi dalam keadaan vakum ini kita nggak bisa kerja, nggak bisa banyak interaksi sama masyarakat, ya aku harus punya sesuatu. Caranya apa? Ya udah belajar lagi gitu. Daripada tidak melakukan apa-apa. Yes, harus punya sesuatu di situ. Yes, menarik. Terus aku mau balik
balik lagi tentang sinden tadi ya. Hmm. Eh, kuliah udah lah ya, Ya, cukup lah iya, S3. cukup. Nanti kita barengan satu kampus. Ya, oke. Aku juga sadar diri. Sadar diri. S3 tentang persindenan. Eh, apa yang menjadi menarik hari ini tentang sinden menurutmu? Menurut seorang Elisa, seorang penggiat sinden sendiri gitu. Mhm. Tadi ya aku yang ngasih tahu tentang sekarang sinden itu dulu itu dalam ini karena aku selalunya di tempat wayangan jadi yang jadi patokanku wayangan ya. Iya. Karena sinden itu sebenarnya nggak cuma di wayangan, dia di uyon-uyon juga kalau di mantenan Iya, gitu iya, juga betul. kan. Nah, tapi aku karena di wayangan jadi yang aku bahas ini tentang sinden di dunia wayang kayak gitu. Nah, sinden itu dulu waktu di dunia wayang hadapnya kekelir kan. Iya. Dia nggak diliatin, tapi seiring berjalannya waktu di dekade yang mungkin sebelumnya itu sinden akhirnya dihadapkan ke penonton untuk Mm-mm. jadi dekorasi juga. Jadi Iya, iya, iya. jadi ya buat menarik, ih sindennya ayu kayak Ah, gitu, iya, jadi iya. pada datang gitu, isa enom kayak gitu, cantik, kenalan gitu. Terus akhirnya sekarang nggak cuman itu juga, kita nggak cuman simpuh terus nyanyi, disuruh nyanyi ya nyanyi kayak gitu, enggak. Sekarang akhirnya ya itu tadi aku bilang dia harus berdiri. Kalau berdiri mau ngapain loh? Iya, iya, Makin iya, gila iya. kan kalau Iya, iya. krik-krik kayak gitu. Dengan pakaian yang mesti Jawa ya, mesti kebaya gitu ya. Kebaya pakai sanggul. Kalau udah berdiri ya mau diem aja. Jadi awalnya kebanyakan sinden tuh kayak gitu, berdiri diem aja. Dulu kan kalau sinden udah apa ya, dia udah keren kayak gitu, udah tingkatnya udah tingkat dewa, dia juga bagus buat performer. Akhirnya dia masuk ke bintang tamu ranahnya. Oh. Kayak gitu. Nah, sekarang yang versi sekarang ini sinden tuh akhirnya setiap sinden harus menggali bakat dia akhirnya. Jadi untuk itu ditampilkan dikonsumsi di khalayak umum kayak gitu. Nah, di sini ternyata sinden tuh nggak stuck kayak gitu aja, selalu berkembang, tergantung kita kayak gitu. Tapi ya inilah budaya ini, kalau kita cuman diemin aja, ya dia nggak berkembang juga. Sampai sekarang nggak akan dipeluk. Kalau kita mau ya udah diikutin aja sih sama keadaan yang sekarang. Iya. Sekarang sinden berdiri, kita mau apa? Kalau kamu mau kekeh duduk, ya silahkan jadi di sinden yang masa lalu. Kalau di sinden sekarang kita mau jadi seorang performer, kita berdiri dan kita lakukan sesuatu untuk audiens. Nah, kita dapat poinnya kayak gitu. Nah, di situ sih yang menantang. Itu Karena jadi ini ya, jadi perkembangan atau bagaimana lalu mengemas sinden bukan hanya sebagai eh, background gitu ya, tapi menjadi performers hari Iya, ini. dan sekarang jadi ya intinya partnernya Dalang. Dulu kan ya Dalang memang one man show ya. Tapi ketika udah masuk di sesi itu, akhirnya di sinden berdiri itu kan ada 2 sesi, Limbuan, Goro-Goro. Nah, waktu itu sinden diberdirikan. Nah, akhirnya kita jadi partner yang saling membantu satu sama lain antara berkolaborasi ya, antara Dalang dan sindennya. Nah, ini hal yang menantang juga. Dengan keadaan sekarang, siapa yang bertahan, yaitu yang bisa diterima Itu sama audiens dan masyarakat. menabrak pakem-pakem tentang, atau ada nggak pakem-pakem tentang persindenan? Kalau dibilang nabrak, karena kan kalau dibilang sinden tuh duduk, tapi akhirnya kan jadi tawaran, bisa nggak sih diberdiriin? Ternyata masyarakat terima. Terus Itu ya tuntutan udah. industri apa perubahan ke budaya menurutmu? Kalau menurutku karena ini sih, karena gimana ya? Industri juga, perubahan budaya juga kayak Iya. gitu. Jadi akhirnya ada yang, kalau masyarakat makin lihat yang aneh, dia akan makin kepo kan, antusias Iya. untuk lihat. Iya, kayak sekarang gitu. begitu. Iya. Ngelihat KKI. hal KKI gitu ya. Babang siapa jenenge? Kan band itu. Iya, Makanya itu jadi maksudnya viral gitu ya. benar. Nah, di situ sih tentang perkembangan. Akhirnya sekarang ya itu terjadi kayak gitu. Kayak sinden akhirnya harus kreatif, harus ngomong, harus gini, harus lucu gitu. Pernah nggak ada sih diskusi atau pertemuan serius tentang membahas ini di level seniman ya, atau penggiat-penggiat pedalangan, sinden, tentang ini pakem, ini nggak boleh. Karena ada beberapa hal begini. Ada beberapa, aku ngobrol dengan teman-teman gamelan gitu ya. Bagaimana lu melihat industri gamelan hari ini gitu ya. Lalu kemudian ternyata dengan para pegiat-pegiat ini itu juga sebenarnya jadi pro kontra gitu ya, di level pegiat gamelan sendiri. Kenapa gamelan sekarang dikolaborasikan dengan DJ misalnya Iya. gitu ya. Kenapa lalu banyak gamelan yang dikontemporerkan menjadi
bentuk musik apa padahal itu kan punya pakem ya gamelan itu. Mhm. Buat pegiat-pegiat muda gitu ya yang ada di industri kreatif gitu, itu sebuah kemajuan gitu, Iya. sebuah perkembangan, dan biarin aja. Iya, Artinya secara tidak langsung bahwa gamelan akan naik secara image yang orang bilang gamelan kuno, gamelan sekarang menjadi konsumsi anak-anak muda hari ini. Nah itu pernah terjadi nggak di ketika tadi kamu bilang membuat inovasi dan bentuk baru sinden untuk menjadi performers, bahkan berkolaborasi gitu, bahkan masuk ke OVJ itu kan ada sindennya ya. Hal-hal gitu tuh pernah menjadi pro kontra di level komunitas ini nggak sih? Kalau pro kontra iya, tapi kan masalahnya akhirnya semua berdiri sendiri-sendiri. Jadi ini sebagai pilihan aja, pilihan bagi audiens atau penontonnya. Jadi yang klasik akan tetap kekeh di situ. Jadi ada sih sampai sekarang dalang yang tetap klasik, tetap dia nggak mau berubah kayak gitu. Sinden juga kayak gitu. Ya Ada tetap ya, ada pasti. tetap ada. Jadi itu jadi pilihan. Kalau sekarang kan karena pilihannya orang lebih suka yang kayak gini. Aku suka tradisi, tapi tradisi yang udah dibawa ke masa sekarang kayak gitu. Iya. Nah, akhirnya mereka kan jadi milih nonton yang ini. Yang ini tetap ada kayak gitu. Jadi pilihan. Jadi akhirnya sebenarnya bukan soal ini merubah atau tidak, tapi ini pilihan kayak gitu. Pilihan tontonan. Kayak Tapi konten tidak istilahnya. merubah hal-hal yang prinsip ya. Enggak. Tetap sama. Hal yang prinsip apa di sinden? Ya tetap nyinden, tetap istilahnya misalnya nih wayang kan jalan, wayang Iya. jalan itu kan ada iringan gamelannya, nah itu disindenin, nah kan tetap nyinden. Prinsipnya itu ya. Mm-mm. Dia Busana, sebagai iringan gamelan nggak berubah. busana Pakai itu kutu hal yang baru prinsip masih. nggak? Prinsip. Artinya Pakai tidak geluman. mungkin dong ketika perubahan, ketika bukan perubahan berkembangnya Mhm. sinden menjadi line up performer berkolaborasi dan berdiri tadi dibilang, lalu menggunakan busana misalnya, lalu ganti busananya busana kimono gitu, nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Mungkin, tapi akhirnya ini ini sih jadi melihat kan masyarakat sekarang dengan mudah juga itu nggak cocok, apa sih aneh, dia nanti akan berubah sendiri. Misalnya gini, dulu sinden itu kan tahu kan sanggul sinden kayak apa? Iya, Aku pernah lihat nih sinden pakai poni. Jadi sanggulan dikasih tuh poni di sini depan. iya, Waktu itu dia merasa itu keren. Aku oke lah kayak macam Lady Gaga zaman Iya. dulu gitu. Nah, terus dia akhirnya kan itu berubah lagi. Ternyata itu kan nggak diterima masyarakat. Kayak gitu kan. tapi dia berani melakukan Berani, melakukan itu ya. Misalnya tapi kamu makanya- akan ini loh nyinden pakai gaya rambut K-pop gitu, keren loh. Ya, kayak K-pop gitu ya. Iya, tapi ya itu kan akhirnya kuat enggak ditempa sama masyarakat kayak gitu sih. Makanya kalau sekarang yang bertahan di sekarang itu ternyata yang masih mempertahankan klasik. Jadi yang diubah itu sedikit sih. Kayak contohnya nih yang aku mau kasih tahu, kemarin aku bikin langgam itu aku nggak merubah esensi langgamnya, bener-bener langgam asli, langgam banget. Tapi yang diajak di sini tentang videonya yang memanjakan mata. Nah di situ, kalau sinden biasanya nyanyi-nyanyi tuh di gubuk atau Iya, di iya, depan iya. pendopo gitu, dia pakai sanggulan terus gini-gini kan. Iya. Aku nggak mau pakai konsep itu, ini harus model baru, kita kan udah maju kayak gitu. Jadi akhirnya carilah aku sama yang bisa kolaborasi tentang itu, terus ketemu, wah bisa nih kita garap, terus dicoba, ternyata ini jadi pilihan juga. Nah aku buat lagi nih, aku bikin tawaran lain yang bener-bener aku ubah, langgamnya tak ubah sampai ke aransemen yang zaman sekarang, pakai triul gitu, pakai Iya. trompet dan segala macam. Wah ternyata penontonnya nggak kayak yang langgam yang sebelumnya, ternyata yang masih diterima yang langgam yang asli kayak gitu. Artinya sebenarnya nggak jauh merubah atau mempertahankan tradisi klasik itu, tapi mencoba mendekatkan kesenian ini kepada level anak muda. Betul Gitu banget. ya. Iya, sama Karena kayak kalau wayang. siapa lagi tadi kamu bilang, siapa lagi mau mempertahankan budaya ini kalau Iya, bukan anak muda hari ini kan benar, gitu ya. benar. Karena kita tahu sinden itu sudah ada dari zaman dulu ya Zaman kan, dulu dan banget. menjadi tontonan level paling atas dulu ya, pejabat pemerintahan, zaman penjajahan mungkin ya, orang-orang Belanda itu ya kan, kemudian maka suka dengan sinden. Kenapa? Sinden, ya. Terbukti banyak loh sinden-sinden yang dari luar negeri ya nggak sih, yang belajar di sini, Iya, belajar benar. sinden gitu. Lalu kemudian itu zaman dulu menjadi konsumsi tinggi gitu ya, maksudnya Iya. dikonsumsi oleh bahkan semua lapisan ya, level paling bawah sampai level paling atas. Iya betul, Dan benar hari banget. ini
kalau kita bicara, mungkin ya aku yakin ya teman-teman di rumah juga atau yang lagi nonton Mesra Show ini juga tidak pernah menyangka bahwa sinden itu punya kemajuan yang sedemikiannya gitu. Karena masih persepsi yang masih dibangun di sinden tuh kuno, ya nggak sih? kuno. Sinden itu Kuno terus dia kayak ya apa sanggulan, sih? Gitu. kebayaan. Ya aku masih ngalamin kayak Iya, gitu. iya. Tapi sekarang ya mungkin orang-orang yang udah mengkonsumsi nonton YouTube, nonton ini ternyata wah sinden dulu sinden, sekarang sinden ya beda banget gitu loh. Jadi karena keadaan yang berubah ini akhirnya. Nah, sebelum kita lanjut lagi, teman-teman juga akan melihat sebentar cuplikan bagaimana seorang Elisa menunjukkan performanya di atas panggung sebagai sinden. Ini dia. Aku ki rong payu-payu, kowe kudune gelem karo aku, wes ayu aku berpendidikan tinggi. Aku nek kon rabi karo kowe emoh, nek kon nyoblos aku gelem. Heh? Nek arep nyoblos ya kudu rabi padake. Lho, gene kae pemilihan kae ora rabi ya Oh nyoblos. iya ya. Heeh. Broto, Piye? aku kowe deloken rambutmu. Rambutmu warnane apa? Deloken rambutmu warnane apa? Rambutku pancen wis putih mergo aku wis tuwa. Rambutmu putih petak kuwi artine padha karo kesucian cintaku padamu, Broto. Kowe kudu reti. Kowe duwe 2000 apa ora? Arep tok nggo ngopo? Aku arep nyilih, tak nggo memarkirkan hatiku padamu, Broto. Wah, iki kata-katane suminten milenial iki. Gitu. Jadi itu gayanya Elisa nyinden. Itu di yang sudah terdokumentasikan ya. Coba aku minta satu bait sinden gitu gimana sih? Live ini live loh. Gimana? Nyinden atau nyanyi langgam? Apalah yang bikin aku tidur? Iya kalau nyanyi apa bawa itu tadi ya itu kan mocopat itu yang paling sering jadi andalannya sinden. Kalau penyanyi campur sari ya biasa dia itu tapi ya coba ya yang bawa itu. Iya, iya. Aja turu sore kaki ana dewa nganglang jagat nyangking bokor kencanane gitu. Tak 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 tak. Anomali dolanan komputer. Ya, keren banget, keren banget. Kok bisa begitu caramu ya? Aku belajar begitu nggak bisa ya. Kalau di Bali aku orang Bali. Kalau di Bali ada namanya kidung. Kidung itu ya. Itu dinyanyikan pada saat upacara-upacara. Itu bisa begitu juga. Aku dulu SD belajar. Yang karena wajib ya Iya. di pelajaran agama. Cuman nggak bisa. Cuman orang-orang hari ini tuh banyak yang sama di Bali juga banyak. Lalu teman-teman muda gitu yang membawakan kidung ini dengan gaya-gaya baru gitu. Tapi itu keren. Dan aku masih berpegang begini, Elisa. Asal tidak merubah pakem gitu ya. Buatku idealis realistis apa sih salahnya hari ini kan gitu ya. Bahwa kita berkembang semua tapi tidak meninggalkan pakemnya gitu. Iya. Karena satu lagi yang aku pengen tanyakan soal sinden ini. Image yang terbangun selain kuno, tua, lawas, tradisional, gitu kan gitu ya image yang terbangun di masyarakat tentang sinden ini. Ada juga lalu yang rumor yang beredar bahwa sinden punya daya tarik magnetis sendiri ketika dia. Itu benar gak sih? Bener. Iya sih, seperti Iya. penari gitu ya. Itu Aku benar aja nggak sih? ngerasain kok. Ini tadi aku nyinden, maksudnya bawa pakai baju kayak gini ya. Tapi ketika aku udah pakai baju Jawa, beda banget rasanya. Lebih
apa ya, kayak ada yang keluar dari dalam diri gitu. Dan itu bisa dinikmati oleh penonton Iya. ya, daya itu ya. Iya. Itu Bukan nggak karena tahu faktor ini ya, faktor bahwa ketika nyinden gitu, aura semesta dalam representasi leluhur itu masuk ke dalam tubuh kita, leluhur sinden gitu loh. mungkin ya, aku juga nggak ngerti sih, Kamu cuman belajar itu gak sih? enggak. Atau mencoba penasaran tentang hal itu nggak? Kenapa sih gitu? Enggak sih. Aku apa ya, nggak pernah kayak gitu juga. Jadi sebenarnya banyak hal yang aku agak cuek juga sih. Bagiku yang penting kepercayaan diriku sendiri gitu. Jadi kalau waktu itu misalnya ya, penting juga nih di wayangan berdoa kayak gitu. Oke, ini mau mulai wayangan kayak gitu. Karena memang gangguan-gangguan itu sebenarnya juga banyak. Nah, di situ yang paling penting aku berdoa, oke, minta siapa tahu leluhur dan ini bisa bantu aku untuk ini kayak gitu-gitu sih. Nah, ketika itu nyinden tuh aku juga biasa aja nyinden, tapi ternyata semenarik ini kayak gitu loh. Aku aja Iya, ya betul, heran gitu sih betul. ketika aku lihat di gambar gitu, ternyata juga semenarik ini dan berbeda. Pengalaman kemarin sama orang film waktu aku bikin video klip juga, waktu aku cuman jalan biasa, acting atau biasa, dan ketika aku nyanyi nyinden beda banget. Dia pun ngerasain, wah emang keren nggak, kalau udah nyinden udah mulai acting nyanyi itu rasanya langsung menggetar gitu. Iya ya. Gitu. Nggak Dan tahu sih dan kenapa. rumor itu berkembang sampai kepada level bahwa sinden itu harus punya susuk, kan gitu ya, untuk selalu dipakai oleh dalang itu, Iya. kemudian mampu memberikan apa namanya, menghipnotis penonton lah. Wah, Ki Ayu segala macam yang tadi kamu bilang, wah sindennya Ayu segala macam. Itu benar-benar terjadi ya. Ada pasti. Sebenarnya nggak cuma sinden, tapi kan karena orang sukanya karena sinden itu jadi sorotan ya. Jadi pasti dia dibilang, "Ih, pasti itu cantik karena pasang susuk dan segala macam gitu." Ada juga pekerja kantoran dia pasang susuk, pasti juga Ya aku kayak kalau gitu. tadi beli kopi ya disusui juga. Wah mas, aku nggak mau aku susui ya. Aku nggak pakai 500 susuk. ya? Iya. 500 mas, aku mas susukmu 500. Orang aku nggak susuk. Kenal Iya aku. kan, Aku di ya warung nggak aja mau. pakai susu kan. Iya. Kadang-kadang orang-orang tuh aneh-aneh gitu loh. Ya Susuk gitu. orang itu aneh. Wih, duitmu atas 1.000. Aku ora susuk. Ya bati bakule Berarti gitu. benar. Iya, Pak. Kita yang rugi. Malah susuk duit. Tapi itu benar-benar terjadi ya. Iya pasti Dan ada. fenomena itu Tapi ada lah ya. aku mencoba, aku sebagai diriku sendiri gitu loh. Bisa Kamu nggak pakai sih? susuk tapi ya? Nah, jadi apa ya yang jadi daya tariknya itu ya kepercayaan diri dan passion aku. Jadi passion aku di sini nyanyi. Suaraku juga nggak sebagus sinden yang pada Bagus umumnya. suaramu tuh. Daripada suaranya dia, itu jelek banget. Orang dia WhatsApp aja jelek WhatsAppnya. WhatsApp itu jelek. Iya kan? Si operatorku itu jelek ya WhatsApp gitu. Padahal WhatsApp lu jelek. Padahal WhatsApp kan mesin ya. Iya. Bisa jelek. Oh, gitu. Karena susuknya jelek dia. Sabar ya, Mas. Iya. Iya. Tapi kamu tidak tertarik untuk main di area itu ya. Dan sampai hari ini ada dong ya yang kayak gitu ya. Ada lah pasti, tapi kalau aku enggak, makanya yang aku tonjolkan di sini ketika sinden itu berdiri, apa yang bisa dieksplor di sini? Aku punya penonton, apa yang bisa jadi suguhan ke penonton? Nah, di situ. Iya. Jadi Betul, daya tariknya di situ sebenarnya. Terus ternyata juga kejadian sampai sekarang masih bertahan gitu sih. Iya. Karena Sebenarnya setahun belakangan ini Mas baruan. Jadi sebelumnya waktu aku nyinden dulu juga biasa aja karena cuma duduk. oh, jadi belum lama ya Belum sebenarnya. lama. Kecuali di TV ya. OVJ udah lama banget tuh Iya. ada sinden-sinden. Ya sudah lama juga, cuman akunya untuk diriku Oh. sendiri. Jadi dulu belum zaman banget. Kalau Pak Seno itu sering, Pak Sore Dalangku Iya, kan Pak Seno. dalang. Jadi dia sering sinden tuh dibiarin, oke sekarang nyanyi maju gitu berdiri. Nah dia yang sering ngelakuin itu. Dalang dulu juga kayak gitu sih, sering kayak gitu, tapi nggak sehit sekarang. Memberdirikan sinden tuh nggak sehit sekarang. Nah sekarang tuh istilahnya kayak hits banget Udah memberdirikan dieksplor sinden. banget ya. Bahkan popularitasnya mungkin bisa mengalahkan si dalang ya nggak sih? Bisa. Iya nggak sih? Bener. Eh, Makanya sebenarnya tergantung, berkembangnya ya ke bener. situ ya aku rasa ya. Makanya di situ harus pintar menempatkan diri juga, jangan sampai menutup si dalang, karena yang utama tetap kan dalang kayak gitu. Iya, betul. Gitu. Karena yang ditonton wayangnya sebenarnya ya, bagaimana cerita wayang itu Iya. dimainkan oleh si dalang itu.
dan sinden sebagai pemanis. Iya. Itu konsep awalnya gitu ya. Lalu berkembang. Prestasi yang paling membuat kamu exciting terhadap dirimu di dunia persindian ini apa sampai hari ini? Sebenarnya lebih ke performernya ya. Aku yang inget banget ketika keadaan panggung itu drop. Ketika drop, jadi drop itu karena dalang ya, dia bicara sesuatu, keadaannya panggung drop, harusnya kan dinamikanya naik nih. Tapi waktu itu harus naik, akhirnya drop di bawahnya yang rata-rata ini tadi. Nah, sebagai partner akhirnya kan harus narik biar ini kelupaan di di garis atau titik yang baru biar kembali ke yang sama kayak gitu. Yang di sini tadi dilupain, di sini dibuat baru. Jadi langsung di break untuk di garis yang baru. Nah, itu yang pernah aku alamin. Bisa nggak ya diginiin? Berdoa tuh aku. Wah, semoga bisa, akhirnya bisa. Jadi kondisi penonton udah drop, aduh, aku udah nonton wayangan nih, tapi kok drop kayak gini keadaannya kayak gitu kan, kasihan. Terus akhirnya tetap dibawa lagi, stabil lagi. Nah, itu yang kesenangan yang bener-bener senang banget sih di situ. Prestasi pribadi yang kamu rasa itu jadi satu langkah yang kamu bisa merubah kondisi dan ambience penonton ya waktu itu. Biasanya kan gini, dalam wayangan kan ada dagelan, Mas. Jadi ada dagelan, terus dia datang. Kalau dagelan datang kan dia jadi vendor baru. Nah, di sini biasalah dia nanti harus membawa suasananya sendiri karena tugas dia. Ada dialog ya? Yes, tapi karena aku sinden, porsiku, aku adalah bagian dari komunitas si dalang ini. Kalau dalang drop, semua kan ikut baper. Iya kan? Baper karena dalangnya drop. Semua udah ikut kayak gini, bahkan sampai mau gelut istilahnya, mereka mau berantem gara-gara ini. Nah, kayak gitu kan nggak bisa, ini penonton loh nonton, belum di live streaming. Jadi di situ harus di break, harus benar-benar dibikin yang baru sampai kembali ke yang awal kayak gitu. Nah, di situ cuman coba aja, ayo coba. Dan itu tanpa skenario. Tanpa naskah. Iya. Harusnya baper, tapi kan kita jangan, ini harus dipertahankan di penonton. Nah, itu sih yang beda. Karena aku dari pedalangan, makanya aku lebih ngerasain. Kamu belajar ilmu itu ya, bagaimana lalu menjaga suasana ini agar tetap cair, dinamis, gitu. Kemudian di mana saat lalu harus di-drop gitu ya. Kayak gitu. Itu pentingnya kamu kuliah. Pentingnya cuma itu ya, kamu kuliah itu ya dalangan ya. Lainnya enggak ya? Iya kayaknya. Nyinden terlama yang pernah kamu lakukan? Nyinden terlama. Terlama tuh gimana? Durasinya? Maksudnya? Gak ada. Berapa sih? Oh, durasi terlama aku pernah nih sampai jam 6 pagi. Dari jam 8, pas jam 8 sampai jam malam pagi. Sampai jam 6 pagi. Itu enggak itu itu waktu aku rasanya udah atau sanggulmu tiba-tiba jadi lurus gitu kayak. Itu di mana ya pokoknya aku lupa itu keadaannya. Kamu itu aku wayangan klasik, tapi klasik banget. Nggak pengen bukan bikin yang ini rekor nyinden 1x24 jam gitu di sini, di studio sini. Kita virtual kan gimana? Enggak, tapi ini sih kalau kita wayangan kan ada yang kayak gini, 2 hari 2 malam 1 hari. Iya, semalam suntuk ada. 2 malam 1 hari ada. Jadi kayak di Wonosobo Temanggung kayak gitu, dia misalnya hari Senin dan Selasa, Senin malam, terus nanti Selasa pagi sama Selasa malam. Nah, itu tuh langsung capek banget rasanya. Tapi kan berganti-gantian. Ya, maksudnya berpindah-pindah gitu ya. Berpindah gimana? Berpindah panggung? Enggak. Oh, di situ terus? Di panggung yang sama. Panggung yang sama? Iya, jadi kita sampai jam kalau di Wonosobo atau Temanggung kita tuh emang harus melek sampai jam 5 pagi. Pokoknya sampai orang-orang yang pada berangkat sekolah itu pada datang kayak gitu. Mama-mama itu udah pada datang nonton golek wayang kayak gitu jam 5 pagi. Ntar mereka minta dibedakin kayak gitu-gitu. Terus habis itu kita tidur bentar, jam 10 udah on lagi. 10 pagi. Terus nanti kita selesai itu kita dandan lagi buat yang malam. Oh, ini nggak ada duit ya? Berat kan? Berat loh. Gitu. Tapi keren, itu keren nih. Iya. Dan ya tadi itu aku boleh bilang bahwa Elisa ini adalah sinden milenial gitu ya, yang mampu menjawab kebutuhan generasi WXYZ gitu ya. Kan ya ada dapat generasi hari ini yang sedang berkolaborasi di zaman ini gitu ya. Ada WXYZ gitu ya yang dan ini menjadi aku nggak tahu ya, beberapa hal yang bersifat tradisi hari ini tuh sangat maju banget. Ya dibangun oleh beberapa sektor sih ya. Artinya ada sektor pariwisata yang mulai membutuhkan
tradisi ini menjadi tontonan. Kemudian ada sektor industri kreatif yang lalu mencoba melakukan inovasi dan improvisasi tentang hal tadi yang kamu bilang tadi itu, membuat sinden menjadi performer segala macam ya. Didukung dengan banyaknya festival hari ini yang itu juga difasilitasi oleh pemerintah gitu ya, diakomodir oleh pemerintah gitu ya, untuk mendorong industri kreatif ini membangun level-level tradisi menjadi level-level modern gitu ya. Dan buatmu ini sebuah kemajuan nggak sih sebagai kamu menganggap ini sinden hari ini atau gimana sih? Iya, bagiku ini kemajuan. Jadi akhirnya yang di sini dia udah di tengah sih, belum di puncak menurutku, tapi masih akhirnya bagi kalangan-kalangan kayak Mas juga menerima kan dengan statement-statement ini. Jadi keren juga. Ya bisa sih kayak gitu. Jadi yang aku alamin selama kayak gitu selama ini. Jadi aku banyak menarik anak-anak muda buat akhirnya kepo dengan dunia ini kayak gitu. Mereka gitu ya. Dari awalnya baru lihat performance yang stand up comedy stand up sinden tadi dia lihat, habis itu dia akhirnya kepo sama wayangnya. Akhirnya nonton semua pertunjukan wayang utuh dan ngerti kayak gitu loh. Iya, yang dari awalnya cuplikan kecil membosankan tiba-tiba lalu iya. Itu akhirnya dibutuhkan hari ini ya. Nggak bohong bahwa semua pertunjukan semua penonton dalam sebuah pertunjukan butuh improvisasi performance gitu ya, baik dalam musik, dalang, teater dan segala macam ya, termasuk film ya nggak sih? Dan pandemi ini bagaimana ceritanya? Kan ini ya, ketika ada wayangan atau aktivitas wayangan di hajatan atau apapun, kerumunan massa nggak bisa kita hindarkan. Pandemi ini pasti berhenti dong, pasti. Dari bulan Maret sampai dengan Agustus. Gak kerasa ya 5 bulan ya. What are you doing sebenarnya? Berapa kerugian ya? Ustara tak pikir. Yang kepikir adalah hari ini aku bisa melakukan apa, ya kan? Aku bisa bertahan bagaimana, dan aku bisa berbuat untuk teman-teman. Itu aja yang kita pikir hari ini. Sampai Desember lah. 2021 nggak tahu nih gitu ya. Apa yang kamu lakukan selama ini, Elisa? Oke. Aku juga gitu sih. Jadi ketika bahkan dari awal pandemi ya, dari Maret itu aku udah aku orangnya nggak betah banget di rumah kan. Jadi harus gimana ini, aku harus punya sesuatu buat dijalanin kayak gitu. Akhirnya aku bisa nggak ya ini dilakukan sesuatu. Nah aku mulai deh pakai, ya udah minimal pakai live Instagram dulu. Gitu harus bertahan nih biar pada tetap suka dan segala macam. Live Instagram jalan terus, mereka juga penonton juga lumayan nih live Instagram. Terus habis itu tertarik nih, ada orang-orang yang pengen nonton gimana nih kalau ngadain wayang tapi via online. Nah virtual. Akhirnya virtual. Terus aku datang di pertunjukan virtual waktu itu bulan April kalau nggak salah, belum lama kan dari pandemi. April atau yaitu April Juni itu aku ikut virtual di Dalang Solo Pak Cahyokun tadi sama Dalang ini Banyumas sih ya, aku jedar itu. Nah kita online, aku dari rumah tetap dandan, terus mereka tetap wayangan. Ini dua ruangan yang berbeda gitu. Iya kayak gitu. Bisa nggak ini menarik? Ternyata bisa juga, lumayan sih narik penonton kayak gitu. Terus kita juga bikin kayak interview kayak gini kayak gitu buat dijadiin konten kayak gitu. Terus akhirnya sekarang ya itu Pak Seno juga bikin wayang yang disebut wayang Celimen itu, sederhana kayak mini wayang istilahnya. Oh Pak Seno juga bikin. Iya. Itu laku banyak Mas di bulan Juni. Dalang Kiseno namanya. Iya. Di bulan Juni kita kan vakum. April Mei itu vakum. Mei kita bikin acara donasi nih. Waktu itu susah-susahnya tuh kan. Iya. Terus sekarang susah banget. Iya. Bener. Iya benar. Itu saja saiki misalnya susah. Susah saiki. Iya, tapi dulu aku sampai yang bahan makan kan. Iya. Bahan pangan kan di bulan itu. Nah, iya, betul, akhirnya betul, kan betul. aku ngadain, ada yang nantang nih dari penggemar. Mbak, mau nggak ini kita bikin ini donasi, terus Mbak bikin ini acara donasi nanti nyebarin sembako ke jalan gini-gini. Oh, bisa. Terus aku bikin acara itu. Terus Pak Seno juga bikin, tapi pakai wayang. Jadi ngumpulin duit, donatur pakai wayang, terus dikumpulin, kita bikin kayak gitu lagi. Charity. Gitu. Ternyata banyak charity kayak gitu. Habis itu akhirnya udahlah, kita udah nggak punya uang nih, udah kasihan nih seniman zaman sekarang kayak gitu. Jual aja. PSBB ya. Pekerja seni babak belur. Betul. Pekerja seni babak belur lor.
Ya ampun, terus akhirnya oke lah kita jual wayang Selimannya. Ada nggak nih yang mau nanggap kita jual? Dari charity akhirnya dijual. Dijual, akhirnya Iya, iya, dijual. iya. Jauh itu dari angka yang biasanya pertunjukan wayang 50 juta, dijual waktu itu 4 juta. Iya. Sama ya terjadi semua Ya, di industri ya. kayak gitu. Iya. Jadi jauh banget ya. Betul, Tapi yang betul. penting laris lah. Betul. Yang penting kita tetap berbudaya, kita tetap bisa ngapain daripada beku nih otak di rumah gitu. Betul, benar. Ya itu akhirnya di bulan Juni kan laku mungkin 25 pertunjukan satu bulan. Satu bulan 25 kali 4 juta ya lumayan. Iya. Daripada Lumajang jauh Iya, lumayan. benar. Itu bertahan sampai sekarang. Terus di bulan kedua dinaikin 8 juta kayak gitu. Terus sampai sekarang masih jalan. Terus ya udah kayak gitu sih. Tapi emang menurun sih. Ya orang juga paling udah nggak ada Artinya memang dampaknya juga terjadi di wilayah teman-teman pegiat wayang, sinden, dalang dan segala macamnya ya. Yang ada di wilayah itu ya. semua. Dan secara personal itu secara komunitas, yang secara personal selain tadi kamu live Instagram, apa yang kamu lakukan selama ini? Apa kamu bikin? Jadi begini, teman-teman musisi itu banyak produktif di kala pandemi. Iya, Bikin lagu, benar. bikin klip. Karena apa? Benar. Untuk merangsang kreativitas mereka gitu ya. Sama. Kalau kamu? Aku juga kayak gitu sih. Kemarin kan aku mikirnya aku udah jadi kan sebenarnya karena risih aja ditanyain, "Kamu seniman selama ini ngapain selama pandemi? Punya apa?" gitu kan Punya pasti. karya nggak? Oke lah. Akhirnya aku ya itu aku harus punya karya sih. Maksudnya untuk mengingat-ingat aku pernah, maksudnya di masa pandemi ini jadi penanda kayak gitu. Makanya aku bikin kejar 3 karya, yang mana karya itu beda-beda kasnya Betul, di setiap betul. karyanya. Terserah lah nanti penonton mau nonton beberapa banyak atau sedikit, itulah nanti jadi tawaran. Tapi kemarin yang udah meluncur 2, masih 1 yang belum tak luncurin sih. Yang pertama yang aku bilang melatih Rinonce itu dia langgam, bener-bener langgam, tapi nanti sentuhannya di videonya. Di videonya yang modelnya gimana nih biar nggak kayak apa sih video wedding kayak gitu. Iya, Kan iya, mau iya, aku kan iya. karena itu ceritanya tentang melatih Rinonce itu kan orang mau nikah tapi Iya. yang kas kan melatih Ada ya. yang melatih renci-renci itu Yes, ya. makanya itu kan ini harus kasih itu, tapi gimana caranya biar nggak kelihatan kayak ini sih apa klip wedding kayak gitu. Iya. Jadi di situ sih brainstorming, akhirnya ya teman-teman ini ada yang mereka kan kreatif, sutradara yang kreatif juga, teman-teman keren. Oh kita bisa dibikin kayak gini. Akhirnya itu diterima. Yang kedua aku bikin ini nggak klasik, dibikin bener-bener dia diambil aja intinya, terus dimasukin ke wadah yang baru istilahnya kayak gitu. Iya. Dengan yang aku bilang tadi ada trompet, ada macam-macam itu. Terus tapi videonya kita bikin ala film pendek yang lagi hit sekarang. Iya, kayak iya, gitu. iya. Ala kayak Rosa gitu kan, Iya. pada bikin ala film pendek kan kayak gitu. Ada ketik-ketik, ada apa gitu. Nah, dibikin di situ. Kayak video klip jadi ya. Iya, video video klip klip. sinden. Yes. Gitu. Dibikin ke arah sana. Iya. Terus nanti satu lagi aku bikin yang arahnya musiknya juga beda. Jadi dibikinnya itu langgam, semua 3-3-nya langgam tapi sajiannya beda. Yang ketiga ini nanti keroncong. Kayak Itu gitu. aku yakin itu nggak akan terjadi kalau nggak pandemi loh. Betul. Iya nggak sih? Kamu udah sibuk tour Iya, aku kemana-mana. nggak mana-mana. Hidupku cuman ya udah manggung, Iya. selesai manggung hapus. Berarti kamu make kuat up. begadang ya? Iya, yang sebenarnya kan cuma dibalik aja, cuman aku kerja malam kan, sama saya kerjanya 8 Tapi jam tuh bukan 8. LC ya, kok LC kerja malam juga. No. Ya. Iya ya, sampai bayangin jam 8 tadi jam 8 malam sampai jam 2 pagi, ada yang sampai jam 5 pagi gitu ya. Enggak jam 2 pagi, kalau rata-rata jam 4. Jam 4 pagi. Iya, karena kalau event terakhir kan kayak wayangan bulan apa ya itu di Prambanan itu. Sampai jam 5 pagi. Jam 4 baru selesai tuh. Dari jam gala dinner selesai jam 9.10 ya. Terus sampai jam 4 pagi. Iya, makanya. Dan beberapa kali aku juga nonton, dan aku sempat dulu bantu teman-teman bikin pendokumentasian wayangan gitu ya. Ngantuk dewe. Ya dah, saya pikir sekuat barek kali ngantuk. Nah, satu lagi yang pengen aku saat ini penasaran ya. Karena aku nggak ya tadi kita sempat ngobrol soal
aura sinden gitu ya, susuk sinden, rumor yang beredar di masyarakat. Kemudian ada nggak sih atau kamu mengalami nggak sih yang rumor-rumor juga yang tersebar di masyarakat sinden ini lalu apa namanya iso dibribik, suka digangguin sama penonton, itu terjadi nggak sih hari ini? Terjadi tetap Aja ya. tetap aja ada. Makanya kan kayak ini sih kalau nomor aja dibikin 2 atau berapa gitu sebenarnya. Sekarang tinggal caranya ini sih, caranya Apalagi sekarang ada kanal Instagram, Iya. dia bisa DM tuh. Iya, DM. Kamu sering nggak sih Sering. mengalami kayak gitu ya? DM terus ya dikejar, kalau itu sering di video call atau itu yang sering-sering itu telepon tuh. Makanya aku slow respon banget sama telepon. Soalnya ya kayak gitu kan. Kamu nganggap namanya- itu apa? Karena itu benar-benar terjadi ya dulu mungkin ya, benar-benar terjadi. Aku nggak tahu benar-benar terjadi apa enggak, tapi rumor-rumornya semakin kuat ketika banyak masyarakat yang bilang, oh Sindene bisa diberi PW, bisa digawe mulih kayak penari jaipong misalnya, kan rumornya sama ya. Kalau di Bali ada joget bumbung gitu ya. Kayak Betul, gitu-gitu. itu aku ngalamin juga. Jadi tergantung kita sih, lagi-lagi kembali ke pribadi masing-masing. Kalau pribadinya kuat ya semoga aja bisa tetap kayak gitu. Karena sejauh ini masih bisa bertahan dan aku nggak minta jatuh ke arah itu sih kayak gitu. Tapi itu ada lah ya di perjalanan kebudayaan sinden ini, rumor itu benar-benar terjadi sebenarnya. Tokoh sinden favoritmu siapa ya? Tapi sorry, biar nggak image-nya nggak ke arah itu lagi ya. Jadi sebenarnya lagi-lagi ini bukan tentang sinden, tapi tentang kepribadian masing-masing Iya. kayak gitu. Karena nggak cuma sinden, nanti lu sekretaris perusahaan, ya sama aja kayak gitu, bisa diberi nih kayak gitu, Iya, cantik, operator seksi podcast gitu. bisa. Operator podcast Lanang bisa. tapi orang Iya, berbeda ya. gitu. Tapi nggak tahu stil. Ya itu. Iya, itu maksudku memang langkah yang kamu lakukan hari ini buatku itu mampu menjadi proses merubah persepsi itu. Sinden milenial, Iya, makanya kan modern. milenial berpendidikan kayak gitu, Iya, kayak gitu itu. sih yang diambil. Itu menabrak apa atau akhirnya memecahkan stigma itu ya, rumor-rumor yang beredar di masyarakat tentang itu, walaupun ya semua kan kembali kepada personal itu sendiri ya. Semuanya, Iya. semua profesi, semua industri aku rasa mengalami hal yang sama gitu. Cuman menjadi menarik ketika itu sangat diperbincangkan di level paling bawah itu kan pasti di angkringan, Iya. di cakruan, di apa kan akan menjadi menarik ya. Iya, ini sebenarnya sama sih konsepnya. Ya aku ingat jurnal ya yang dia ngomongin tentang ini konsepnya kayak aku lihat sebuah gubuk atau pendopo yang dia klasik tua kayak gitu. Nah, ini aku mau dekor nih. Dekor ini aku ganti catnya, aku ganti macam-macam, aku bikin nih tempat duduk yang kayak gini dan segala macam. Akhirnya nih bisa jadi bungalau atau bisa dikonsumsi sama masyarakat ramai. Kayak gitu sebenarnya konsepnya. Nah, sinden dengan stigma yang dulu, nah ini kan dibawa akhirnya jadi keren, jadi bagus dengan digeser ya? cara baru. Iya. Aku pindah-pindahin aja nih jendelanya dibikin kayak gini, lebih terbuka atau gimana. Nah, kayak gitu. Betul, Sebenarnya betul. umpamanya sih kayak gitu. Makanya yang mau aku bawa di sini, aku mau sinden yang diriku sendiri kayak gitu. Yang sesuai kasku ya kayak gini kayak gitu. Iya. Akhirnya aku nggak ngikut-ngikut yang dianggap usang atau dianggap istilahnya orang mungkin sinden itu dia gampang diberi dalang atau gimana kayak gitu. Nah, coba bisa nggak sih kayak gini dibikin yang baru dengan dekor yang baru, dengan sawangan atau lihatan yang baru kayak gitu. Tokoh favorit sindenmu di Indonesia siapa? Bu Kesi. Hmm, Ibu Kesi itu keren sih menurutku karena dia awalnya yang dia orangnya selalu kelihatan ya dia sinden tuh tegap, dia Iya, ya. jadi dirinya sendiri, terus ya dia nggak yang gitu-gitu ya, banyak ini sih gitu, tapi dia selalu tegap. Aku sebagai sinden yang sinden tuh esensi dia kayak gini ya, dia sebagai dirinya sendiri juga. Nah di situ aku Iya. suka beliau. sinden itu kan selalu gini ya. Mm-mm. Ono sini apa kene iki? Rano ya. Iya, berapa jam bisa ngono iso ngono terus yo. Ono sini apa mburine? Kadang-kadang penasaran gitu. Iya. Kamu sudah pernah sampai di level internasional enggak? Alisa. Nyinden di luar negeri. Belum Ya? Ada mimpi ke sana deh. Pasti Ada dong sih, ya. tapi aku tadinya ke sana cuman pengen sekolah, tapi sekarang karena
udah beda pandangan lagi. Aku ke sana pengennya liburan. Bukan kerja. Gak enak banget Mas kalau keluar tuh kerja. Gitu. Ya. Jadi teman-teman, sahabat mesra di rumah, gitu tuh. Kita nggak boleh lalu memukul rata gitu ya, setuju ya, memukul rata tentang sinden ini katrok, sinden ini tradisional, sinden ini kuno kan gitu ya. Bahwa hari ini teman-teman banyak lalu teman-teman muda kita, insan pelaku industri kreatif gitu ya, yang mencoba membuat hal-hal baru gitu ya. Contohnya sinden, apa yang dilakukan Elisa ini masuk ke ranah industri milenial gitu ya. Dan kalau teman-teman atau sahabat mesra di rumah yang mau lihat bagaimana Elisa perform, itu ada di YouTube channelnya Elisa Orcarus, itu untuk pribadi, YouTube pribadi. Tapi kalau yang performan aku masuk di Dalang Seno karena aku banyak di sana. Dalang Seno atau Elisa Orcarus. Orcarus. Instagram tadi apa? Sama Elisa Orcarus. Instagramnya Elisa Orcarus. Kalau Instagramku Yuda Sidarta. Ya. Jadi habis di follow tolong langsung di blok aktivitas. Oke, thank you ya Elisa ya, sudah sama-sama. berbagi cerita tentang sinden. Dan aku setiap episode bertemu dengan orang-orang baru, bertemu ngobrol banyak tentang hal yang baru, jadi semakin yakin dan bahwa industri kreatif itu nggak pernah ada habisnya. Ya, Betul. dari musisi, Iya. seniman lah ya, seniman musik, seniman tari dan semuanya, bahkan orang-orang di balik layar gitu ya. Bahkan kemarin orang-orang yang ada di industri hiburan malam yang lalu mereka punya visi misi yang luar biasa, dan aku yakin ini juga akan seorang Elisa akan jalani ini sampai lalu nggak tahu sampai kapan gitu ya, sampai lalu bisa mewujudkan sinden, kolaborasi sinden Jerman dengan sinden iya nggak, itu bisa aja terjadi gitu ya. Bahkan kabar-kabarnya semakin banyak orang asing di luar negeri itu belajar hal-hal tradisi kita sendiri gitu ya. Dan masa ya akan begitu terus kan gitu ya. Pertanyaanku dalam hati gitu, masa akan orang lain aja yang belajar gitu. Tarian, tembang gitu ya, gamelan dan segala macam bentuk seni tradisional, aku sepakat lah itu menjadi konsumsi anak muda yang wajib dipertahankan dan dikembangkan gitu ya. Dengan gaya anak muda hari ini. Betul. Kita nggak bisa paksakan. Betul. Anak muda hari ini nggak bisa dipaksakan dengan budaya-budaya atau culture yang dulu gitu ya, karena akan mental, nggak sampai. Begitu juga cara berkomunikasi kita dengan mereka hari ini. Betul banget. Ya. Betul banget. Thank you ya Elisa sudah berbagi-bagi di sini. Yuda. Semoga menjadi inspirasi teman-teman semua atau sahabat mesra di rumah yang pengen tahu tadi, yang pengen tahu dan pengen mendalami tentang Elisa dan bagaimana performan dia. Jadi bisa lihat di Instagram yang ada di bawah ini atau tadi udah dibilangin, dan YouTube channelnya. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya, sahabat mesra. Tetap sehat, tetap semangat, tetap berkarya. Dadah. Bye.